Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Ya, akhirnya gue buat video ini di tempat yang baru ya. Tapi nanti gue mau buat room tour di episode kedua, kalian pantengin terus aja di channel ini. Nah, kita balik lagi ke topik hari ini. Gue mau nge-review sebuah bookshelf speaker dari brand Edifier. Yang menurut gue ini adalah salah satu the best speaker yang paling worth it banget. Apalagi ada banyak banget pilihan speaker dari Edifier ini. Nah, bagi kalian yang baru nemu channel ini atau yang baru ketemu video ini ya, itu selamat datang semuanya. Gue mau kenalin nih, channel ini itu membahas tentang hal yang berkaitan dengan teknologi. Itu seperti kayak part-part PC, gaming peripheral, monitor gaming, dan gear-gear kamera ataupun lighting. Oke, sebelum kita membahasnya, intro dulu. Nah, akhirnya gue ganti speaker yang lama gue dari tahun 2012 ya. Sampai sekarang itu baru bisa upgrade. Yang sebelumnya kalian tuh pasti udah pada tahu, gue sering pakai gunakan speaker yang seperti ini. Nah, itu speakernya cukup murah ya. Gue beli itu 350 ribuan di tahun 2012. Kalian bisa cek aja videonya pas gue lagi room tour. Dan gue baru bisa sempat upgrade untuk PC ya, itu adalah bookshelf speaker dengan tipe R1280 dBs Bluetooth wireless. Dari namanya kalian juga pastinya udah tahu ya, kalau speaker ini itu bisa menggunakan Bluetooth untuk konektivitasnya selain menggunakan kabel audio jack. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut ya, gue mau bahas sedikit nih tentang brandnya. Edifier ya, itu berasal dari China dan itu adalah sebuah perusahaan yang memfokuskan di bidang audio aja. Contohnya kalian bisa cek di website resminya ya, itu di edifier.com. Produk-produknya pun itu ada banyak banget ya diproduksi oleh mereka. Contohnya kayak portable speaker, bookshelf speaker, computer speaker, home theater, wireless headphone, dan lain-lainnya yang kalian bisa cek aja sendiri ya di website resminya. Jadi pas gue terima barangnya itu agak sedikit kurang srek ya, karena box atau dusnya itu malah polosan coklat aja. Beda sama orang-orang yang ada di testimoninya, yang lain dapat colorful atau yang berwarna, tapi kenapa yang datang ke gue itu malah coklat biasa ya, kayak harga 350 ribuan ya. Tapi ya udahlah ya, mungkin sebagian orang nggak penting dus atau box, tapi menurut gue dus atau packagingnya itu menurut gue sih penting ya, karena dari situlah penilaian gue tentang suatu barang, apalagi harganya itu udah di atas 1 juta. Di dalam packagingnya kalian akan mendapatkan 2 buah speaker dari Edifier, yang satu speaker aktif dan yang satunya lagi itu adalah speaker pasif. Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan beberapa kabel untuk konektivitas ke speakernya, yaitu ada kabel fiber optic aux ya, kabel RCA to RCA, RCA to 3,5 mm jack, speaker connection cable, remote, dan user manualnya. Kita bahas speaker ini terlebih dahulu ya. Nah, untuk desain ini ya, menurut gua itu adalah paling the best banget untuk setup PC kalian, agar setup kalian itu semakin ganteng ya. Dan bookshelf dari Edifier dengan tipe 1280 dBs ini memiliki 2 varian warna. Jadi yang pertama itu adalah warna full black ya, yang kayak gue review sekarang. Terus yang kedua itu adalah berwarna coklat dengan motif kayu. Yang warna hitam juga motif kayu gitu juga ya, sama aja sih. Untuk build quality-nya ini pun menurut gue itu udah kokoh banget. Apalagi speakernya ini cukup berat, yang terkesan kayak speaker premium. Di depannya ini ada grill yang menurut gue sih ini kurang bagus ya kalau dipakein. Tapi kalian gak usah khawatir ya, karena grillnya ini itu bisa dilepas atau dicopot, yang membuat tampilannya itu semakin ganteng banget kalau lagi dicopot kayak gini. Nah, balik lagi ya sama selera kalian itu kayak gimana, speakernya itu gue dipakein grill atau enggak, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, kalian sukanya pakai grill atau nggak pakai grill. Setelah itu kita bahas bagian belakangnya ya. Nah, di bagian belakangnya ini itu dia memiliki 2 buah line in ya, itu untuk RCA to RCA atau RCA to 3,5 mm audio jack yang bisa terhubung ke PC ataupun ke handphone kalian, itu juga bisa. Untuk di bagian sampingnya itu untuk speaker connection yang dikoneksikan untuk speaker pasif satunya lagi.
Dan penggunaannya itu pun cukup mudah banget ya. Kalian tinggal tekan aja tombolnya ke bawah, terus masukin aja kayak gini. Dan ya, ini sudah terkoneksikan untuk speaker yang satunya lagi. Setelah itu ada switch untuk on atau off kan speakernya. Terus di sampingnya itu juga untuk OPT, aux, dan sub out. Itu biasanya digunakan untuk menggunakan subwoofer dan langsung otomatis terdetect. Setelah itu di bagian sampingnya itu ada 3 tombol putar-putaran yang kalian bisa gunakan untuk setting suara dari speakernya ini. Itu ada treble, bass, dan juga ada volume. Ya, treble atau bassnya itu kalau diputar maksimum dia akan mentok. Tapi kalau di bagian volume ya, jika kalian memutarnya ya itu nggak akan mentok. Jadi ya udah ngelos aja gitu ya. Setelah itu speaker ini dilengkapi oleh wireless remote ya, yang kayak gini. Itu bisa dioperasikan dengan jarak jauh dengan menggunakan baterai lithium. Nah, untuk fungsi-fungsinya di bagian atasnya ini itu ada tombol power on atau off. Setelah itu di bawahnya itu ada next atau previous track, play pause, besarin atau kecilin volumenya. Setelah itu di bawahnya lagi itu on atau off. Setelah itu ada OPT atau aux, terus juga ada line 1 atau line 2, ada tombol Bluetooth connection, dan ada tombol untuk mute, yang menurut gue ini udah cukup lengkap untuk seukuran bookshelf speaker yang memiliki remote wireless. Nah, kayaknya kita langsung cobain aja ya, tes suaranya itu kayak gimana. Nah, gimana menurut kalian hasil suaranya? Kalian bisa nilai sendiri ya. Kalau untuk ngetes suara bagus atau enggaknya, itu kayaknya susah ya. Mending dengerin secara langsung dibandingkan dengerin secara visual kayak YouTube kayak gini ya. Yang hasil suaranya pun itu susah banget untuk menilai. Kalau menurut gue pribadi sih ya, ini suaranya pun ini udah cukup bagus ya, dan juga jernih. Apalagi untuk bass yang dihasilkan pun ini udah cukup ya. Tapi nggak begitu ngebass banget, karena ini emang nggak dibantu oleh subwoofer, dan ya emang nggak maksimal ya untuk bassnya. Tapi ngomongin masalah jernih atau enggak ya suaranya pun ini jernih banget, nggak ada noise sama sekali. Dan keunggulan yang lainnya ya itu bisa menggunakan Bluetooth, jadi bisa terkoneksikan dengan handphone kalian. Ya nggak perlu lagi lah nyetel musik dari PC. Ya emang mempermudah banget ya untuk urusan konektivitas. Ya kesimpulannya, speaker ini itu memiliki tampilan atau look yang bener-bener kece banget ya. Port-portnya pun itu ada banyak banget yang kalian bisa gunakan. Terus juga ada remote wireless, koneksi Bluetooth, dan memiliki harga yang cukup oke. Nah, ngomongin masalah harga nih, speaker Edifier R1280 dBs ini itu dibanderol di harga Rp1.720.000 yang kalian bisa dapetin di Edifier ID. Ya sebenarnya kalau kalian duitnya itu belum cukup untuk membeli seri 1280 dBs ini ya, itu ada alternatif lain, yaitu versi Edifier R980T yang dibanderol di harga 950 ribuan. Nah, jadi kembali lagi sama keuangan kalian dan kebutuhan kalian itu gimana. Ya oke, mungkin cukup sekian aja ya review mengenai Edifier 1280 dBs ini. Bagi kalian yang memiliki kritik saran, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian suka. Oke, gue pamit undur diri, gue Dimas, see you on the next video.